Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu doakan semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama ibu adalah Konita Nurhafizah. Kalian semua bisa memanggil ibu dengan panggilan Bu Oni. Ibu berasal dari Kabupaten Situbondo. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapat berguna bagi nusa, bangsa, terutama bagi agama kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleh, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah kisah Nabi. Wah, Nabi siapa kira-kira? Kalian penasaran? Baiklah, kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita semua bisa mengambil hikmah dan mencontoh dari kisah keteladanan Nabi Yahya alaihi salam. Nah anak-anak, sebelum Bu Guru menceritakan kisah Nabi Yahya alaihi salam, Bu Guru akan mengantar kalian ke satu tempat, yaitu tempat di mana Nabi Yahya alaihi salam dilahirkan. Penasaran? Yo! Wow, kita berada di tempat di mana Nabi Yahya alaihi salam dilahirkan. Negeri elok dan indah, Palestina. Nabi Yahya alaihi salam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam diutus terhadap kaum Bani Israel. Nabi Yahya alaihi salam adalah seorang yang bertakwa, cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak beliau muda. Nabi Yahya alaihi salam berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah sombong dan tidak pernah durhaka kepadanya. Hayo anak-anak di sini semuanya, siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah sombong dan tidak pernah durhaka kepadanya? Kalau itu kalian lakukan, 2 jempol dari Bu Guru buat kalian semua. Nabi Yahya alaihi salam rajin beribadah pada siang dan malam hari. Sejak masih kecil, Nabi Yahya alaihi salam telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami kitab Taurat, sehingga beliau dijadikan tempat bertanya tentang hukum-hukum agama oleh kalangan Bani Israel.
beliau menerapkan hukum-hukum agama dengan tegas, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Beliau juga mengungkapkan kebenaran berdasarkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kita berada di sebuah kerajaan. Baiklah anakku yang soleh dan soleha, di sebuah kerajaan ini terdapat cerita antara Raja Herodus dan Nabi Yahya alaihissalam. Kalian penasaran? Mari ibu cerita. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja bernama Herodus. Ia mempunyai anak tiri bernama Herodia. Suatu ketika, Raja Herodus ingin menikahi anak tiri tersebut. Lalu Raja Herodus meminta pendapat kepada Nabi Yahya akan rencananya tersebut. Lalu dengan tegas Nabi Yahya menolaknya dan mengatakan bahwa pernikahan tidak halal tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan Nabi Yahya, Raja Herodus marah dan tidak mendengarkan perkataan Nabi Yahya. Dia pun memasukkan Nabi Yahya ke dalam penjara dan menyuruh prajuritnya mencari Nabi Zakaria alaihissalam. Namun Nabi Zakaria alaihissalam tidak berhasil ditemukan karena ia berlindung di dalam pohon. Sayang seribu sayang, Nabi Yahya alaihissalam dibunuh oleh Raja Herodus hingga beliau meninggal di usia yang sangat muda. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, berdasarkan kisah tersebut kita dapat mengambil suri tauladan dari Nabi Yahya alaihissalam, yaitu kita harus memiliki sikap tegas, mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, seperti penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana Raja Herodus. Baiklah anakku yang soleh dan soleha, adapun sikap Nabi Yahya yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, memiliki sikap pemberani. Yang ketiga, teguh pendirian. Yang keempat, rajin beribadah. Ibu akhiri pertemuan untuk kali ini. Di akhir video ada barcode yang dapat kalian scan, lalu kalian kerjakan soal-soal yang ada di sana. Ibu akhiri dengan pembacaan hamdalah, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.